Shalom, Horas, seluruh pendeta dan sintua di HKBP Resort Tanjung Priok mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatannya telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan,
bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarkan kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini adalah hukum yang kedua dan artinya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya.
tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Wahyu 4 ayat 8-11. Kita membaca secara responsoria. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan karena mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Selagi ada
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di hari Minggu yang berbahagia ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai dengan 21. Saya akan bacakan untuk lebih lengkapnya kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu di dalam
perjalanan kehidupan kita di dunia ini ada hal-hal atau peristiwa yang boleh kita kategorikan sebagai yang bersejarah, yang menentukan bagaimana arah perjalanan kehidupan kita sampai dengan saat ini, atau juga perjalanan kehidupan kita ke masa depan. Atau juga peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah itu bisa menentukan kondisi kehidupan kita dan juga karakter, sifat ataupun sikap kita sehari-hari. Bisa saja peristiwa bersejarah itu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang membuat kita begitu berbahagia dan tidak akan kita lupakan. Atau juga peristiwa bersejarah itu bisa hal-hal yang membuat kita sangat bersedih, membuat kita sangat pilu, atau bisa jadi traumatik. Saudara-saudara bisa menginventarisir mana saja peristiwa-peristiwa bersejarah dan sangat menentukan, termasuk juga menentukan bagi perjalanan iman kita atau relasi kita dengan Tuhan Allah. Dalam nas khotbah hari ini kita melihat ada satu peristiwa bersejarah yang sangat menentukan dalam perjalanan bangsa Israel, dan terlebih menentukan iman mereka kepada Tuhan Allah. Peristiwa itu adalah tatkala mereka hendak menyeberang Laut Teberau. Kita tahu dari sejak kecil, sebagaimana dipersaksikan oleh Alkitab kepada kita ketika kita sekolah minggu, ketika mereka sudah keluar dari tanah perbudakan di Mesir, namun Raja Firaun kemudian menyesal telah melepaskan atau membebaskan mereka. Lalu Raja Firaun hendak membawa mereka pulang kembali ke tanah perbudakan di Mesir. Dan rupa-rupanya Firaun mengejar mereka, bangsa Israel sudah berada di tepi Laut Teberau. Ketika Firaun mengejar mereka, mereka sudah posisi terjepit. Mereka tidak tahu lagi hendak berbuat apa atau menempuh jalan yang mana supaya mereka bisa lepas dari kejaran Raja Firaun dan para serdadunya. Tetapi suatu peristiwa yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa terjadi di dalam kejadian tersebut, di mana oleh karena seruan, oleh karena permohonan, oleh karena minta tolong dari bangsa umat Israel melalui Nabi Musa kepada Tuhan Allah, Tuhan menyatakan keajaiban, Tuhan menyatakan pertolongannya yang sungguh sangat luar biasa. Laut Teberau bisa terbelah dua. Air ataupun ombaknya, gelombangnya yang begitu tinggi bisa ditahan. Kemudian dasar dari laut itu menjadi kering. Orang Israel pun bisa melewati tanah kering yang ada di laut tersebut sampai mereka menyeberangi dari Laut Teberau tersebut. Rupanya Firaun beserta para serdadunya masih terus berusaha mengejar umat Israel sehingga mereka juga masuk ke laut itu. Tapi tidak berapa lama ketika Firaun dan para tentaranya atau serdadunya memasuki dasar daripada laut itu, air ataupun ombak laut itu kembali bersatu. Lalu mereka semua tenggelam dan tewas seketika. Tetapi orang-orang Israel berhasil melangkahkan kaki di tanah yang kering dari laut itu sampai mereka tiba di seberang. Inilah saudara-saudaraku peristiwa ajaib, mujizat yang dinyatakan oleh bangsa Israel, oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel.
Sehingga ini suatu peristiwa yang sangat bersejarah, yang menentukan perjalanan hidup bangsa Israel dan terlebih menentukan iman mereka kepada Tuhan Allah. Dan merespons dari keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada mereka, dinyatakan di dalam nas kita. Miriam, saudara perempuan Harun ataupun Musa, langsung mengambil rebana dan memanggil semua perempuan Israel, memimpin mereka untuk menyanyikan puji-pujian keagungan kepada Tuhan Allah sambil menari-nari. Saudara-saudaraku, inilah yang disebut juga sebagai peristiwa Paskah di tengah-tengah keagamaan bangsa Israel. Saya pernah menyebutkan ada dua yang melatar belakangi peristiwa Paskah bangsa Israel. Yang pertama adalah ketika malam terakhir mereka di tanah perbudakan Mesir, Tuhan datang, Tuhan turun, dan ketika Tuhan melihat ada bercak merah atau darah yang dioleskan di pintu rumah dari orang Israel, lalu Tuhan melewatinya, Pesach melewati, sehingga tidak terjadi apa-apa di rumah orang Israel. Tetapi ketika Tuhan melihat di setiap rumah, terlebih rumah orang Mesir, tidak ada bercak darah ataupun yang dioleskan darah di pintu rumahnya, lalu Tuhan masuk ke rumah itu dan itu pasti rumah orang Mesir. Maka anak sulung dari orang Mesir pun mati. Itulah peristiwa Paskah. Paskah Pesach artinya Tuhan turun melewati sehingga terjadi kehidupan kepada umatnya. Dan peristiwa yang kedua adalah di dalam nats kita ini, ketika Tuhan turun untuk membelah laut Teberau, sehingga umat Israel bisa melewati laut Teberau, melewati Pesach, Paskah, sehingga apa yang terjadi kepada umat Israel, mereka memperoleh kehidupan, mereka memperoleh kebebasan, mereka memperoleh kelepasan dari kejaran Raja Firaun maupun para serdadunya. Sementara Raja Firaun dan para serdadunya tidak bisa melewati laut Teberau, karena tiba-tiba ombak laut tersebut kembali mengalir atau bersatu dan mereka pun tewas tenggelam. Miriam beserta dengan para perempuan Israel bersukacita, bergembira, memuji, memuliakan Tuhan Allah atas tindakan yang ajaib, atas mujizat pertolongan yang dilakukan oleh Allah kepada umat Israel. Maka menyanyi, bersukaria, menari-narilah seluruh umat Israel, memuji, memuliakan Tuhan Allah. Itulah juga saudara-saudaraku yang menjadi topik pada minggu hari ini. Menyanyilah bagi Tuhan. Dan nama minggu kita disebut dengan minggu kantate. Kantate itu adalah bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan, bernyanyi bagi keagungan Tuhan, bernyanyi oleh karena keajaiban Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena tindakan Tuhan, oleh karena keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Dan mereka yang bernyanyi adalah mereka yang sungguh-sungguh merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana tindakan Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Ibu bapak, saudara-saudaraku, tentu kita biasa bernyanyi, apakah di rumah, apakah ketika kita sembari kerja, atau ketika kita hendak mau tidur, atau ketika kita santai. Nyanyian kita begitu banyak. Boleh nyanyian tentang perjalanan hidup kita, boleh nyanyian tentang cinta, boleh nyanyian tentang kasih orang tua kepada anak,
boleh nyanyian tentang nasihat-nasihat, petuah-petuah di dalam kehidupan. Ada banyak yang menjadi tema-tema daripada nyanyian dan kita bisa bebas melakukannya. Nyanyian itu bisa mengekspresikan bagaimana perasaan kita sekarang, bagaimana keadaan kita sekarang, atau juga bisa mengekspresikan apa ekspektasi, apa pengharapan kita untuk masa depan kehidupan kita. Tetapi bernyanyi bagi Tuhan adalah sebuah pernyataan iman, seperti yang diperlihatkan atau yang dilakukan oleh Miriam beserta para perempuan Israel. Mereka melihat sungguh-sungguh bagaimana perbuatan ajaib dari Tuhan. Karena itu mereka tampil dengan menari-nari, dengan bertempik sorai, dengan bergembira untuk bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan Allah. Karena itu saudara-saudaraku, ketika kita bernyanyi, memuji Tuhan Allah, bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan Allah, hendaklah itu lahir dari pengalaman spiritual kita, pengalaman iman kita kepada Tuhan Allah. Ada banyak peristiwa di tengah-tengah kehidupan kita yang boleh kita sebut sebagai hal yang bersejarah, sebagai peristiwa yang tidak bisa kita lupakan, dan kita mengimaninya karena Tuhan ikut ambil bagian, karena Tuhan sudah bekerja, karena Tuhan yang melakukan dari peristiwa tersebut, sehingga kita merasakan sesuatu yang sangat menentukan di dalam perjalanan hidup kita sampai dengan saat ini, atau perjalanan hidup kita ke masa depan, atau juga menentukan bagaimana relasi kita, bagaimana hubungan kita, bagaimana persekutuan kita, dan pernyataan iman kita tentang Tuhan Allah. Tidak saja saudara-saudaraku harus hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang gegap gempita, hal-hal yang spontan. Tidak. Hal-hal yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya sepele, yang kelihatannya tidak begitu luar biasa, tetapi hal-hal seperti itu justru bisa sangat berpengaruh di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita misalnya menyelesaikan studi kita, atau ketika kita misalnya bisa diterima di sebuah pekerjaan, atau ketika ada sesuatu yang sudah lama kita harapkan, tanpa sengaja bisa terkabul, bisa tercapai. Hal-hal seperti itu ibu bapak saudara-saudaraku yang bisa menjadi peristiwa bersejarah dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang-orang yang beriman, kita mengakuinya, kita mempersaksikannya adalah karena tindakan, karena pertolongan Tuhan. Dan kita pun memuji memuliakan Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Hal-hal tersebut kita jadikan sebagai kesaksian kita untuk menyatakan kemahabesaran Tuhan, untuk mempersaksikan kemahabaikan Tuhan, untuk menyatakan bagaimana Tuhan itu selalu peduli dan selalu ikut ambil bagian di dalam kehidupan kita. Karena itu ibu bapak saudara-saudaraku, bernyanyilah dari ketulusan hati kita. Bernyanyilah dari keikhlasan hati kita. Bernyanyilah untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyatakan keagungan kemahabesaran Tuhan. Dan bersyukurlah kalau melalui talenta kita bernyanyi, apakah di kor, apakah di paduan suara, apakah di vokal group, apakah menjadi solis, apakah menjadi song leader, atau ketika kita juga bisa mengiringi nyanyian-nyanyian di gereja, di setiap ibadah dimanapun. Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan keagungan puji-pujian kepada Tuhan Allah. Inilah saudara-saudaraku yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Hidup kita pun menjadi berkat bagi setiap orang. Biarlah hidup kita ini menjadi panggung pujian kepada Tuhan Allah. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang reformator gereja, Johannes Calvin. Hidup ini, dunia ini menjadi panggung pujian bagi Tuhan Allah. Biarlah hidupmu menjadi panggung pujian untuk kemuliaan Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berkantate seperti umat-Mu Israel yang bernyanyi bertempik sorai, menari-nari, dipimpin oleh Miriam beserta dengan para perempuan Israel, menyatakan keagungan, kemahabesaran Tuhan Allah setelah mereka melihat dan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana keajaiban yang dinyatakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Engkau membebaskan mereka dari perbudakan dan kejaran ataupun belenggu Firaun yang hendak membawa mereka kembali ke tanah Mesir. Oleh karena pertolongan Tuhan, mereka bisa menyeberangi laut Teberau dan mereka pun bertempik sorai karena mereka Tuhan hantar dan Tuhan bebaskan dari segala belenggu di dunia ini. Biarlah ya Tuhan juga kami sebagai umat-Mu, kami boleh menginventarisir hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang membuat kami melihat merasakan kebesaran Tuhan, dan juga yang menentukan bagaimana perjalanan hidup kami sampai dengan detik ini, bahkan juga untuk meraih masa depan kami. Ya Tuhan Allah, berkatilah keluarga rumah tangga kami, berkatilah setiap suami dan istri, juga setiap anak, biarlah hidup di dalam damai, sejahtera dan kebahagiaan di rumah jemaat-Mu. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang terus berusaha berjuang meraih cita-cita masa depannya. Tuhan memberkati mereka. Warga jemaat-Mu yang masih sakit di rumah atau di rumah sakit, Tuhanlah yang juga menolong pengobatannya agar mereka sembuh, mereka lekas bersuka cita bergembira, ikut serta memuji memuliakan Tuhan Allah. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Serah
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh pendeta dan seluruh parhalado serta para pelayan yang melayani ibadah minggu secara virtual ini, para pemusik dan juga song leader dan juga dari anggota seksi produksi video dan kreativitas HKBP Tanjung Priuk menyampaikan kepada ibu bapak saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita sehat-sehat semua. Horas